Saya mengajak kita membuka dari Yesaya pasal yang kedua ayat 1 sampai ke 5. Saya akan membacakan kepada kita ayat-ayat ini. Yesaya pasal kedua ayat pertama sampai ke 5. Demikian firman Tuhan saya akan membacakan bagi kita semua. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi bangsa banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sekali lagi bersyukur berterima kasih karena anugerah-Mu yang begitu limpah yang memungkinkan kami untuk datang beribadah pada pagi hari ini. Kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan, kesempatan Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh memuji Engkau, untuk kami boleh membaca firman-Mu. Dan kami sudah membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami pada pagi hari ini ketika kami membaca firman-Mu. Karena kami tahu ya Tuhan, firman-Mu adalah terang yang menuntun kehidupan kami, yang menuntun kami supaya langkah kami tidak terantuk di tengah-tengah dunia ini. Tuhan pimpin setiap kami, karena kami tahu kami begitu membutuhkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kerendahan hati kepada setiap kami ya Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan kepada kami boleh menerima firman-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Engkau memberikan hati yang siap menerima firman kepada setiap kami, sehingga firman itu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh berbuah lebat dan dinikmati oleh Engkau dan oleh manusia. Kami memohonkan berkat-Mu ya Tuhan, baik yang berbicara ataupun yang mendengarkan, kiranya Engkau yang berbelas kasihan memberikan firman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, ayat yang kita baca, yang kita renungkan hari ini dalam ayat yang kelima, "Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Di dalam pasal yang kedua ini menjadi satu pasal yang menunjukkan kepada kita di mana orang Israel, di mana Yesaya belum dipanggil oleh Tuhan untuk boleh melayani Israel secara keseluruhan. Panggilan Yesaya itu nanti baru di dalam pasal yang ke-6. Ketika Tuhan memanggil Yesaya, itu pasal yang ke-6. Sementara pasal 1 sampai pasal 5, ini menjadi sebuah kesempatan bagi Israel untuk kemudian mendengarkan firman. Ketika Yesaya nanti dipanggil, Yesaya dipanggil untuk memberitakan penghukuman yang akan Tuhan berikan kepada umatnya. Maka dalam pasal-pasal yang awal-awal ini adalah ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan menginginkan umatnya untuk tidak semakin jauh di dalam dosa-dosa mereka. Apa yang terjadi dalam umat Tuhan pada hari itu? Di dalam masa Yesaya setidaknya kita mendapati di dalam pasal yang pertama. Di dalam pasal yang pertama kita mendapati umat Tuhan pada masa itu hidup di dalam penyembahan kepada Allah, tetapi penuh dengan ritualistik, tetapi hati mereka tidak kepada Tuhan. Di dalam pasal pertama, kalau saudara membaca di sana ayat ke-10, LAI memberikan judul "Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban". Di sana kita mendapati bagaimana Tuhan memberikan peringatan kepada Israel supaya mereka lebih baik bertobat hatinya. Mereka mempersembahkan korban, mereka beribadah, mereka melakukan segala ritual yang diajarkan oleh Musa. Tetapi hati mereka tidak kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam pasal pertama, Yesaya mengatakan, melalui Yesaya Tuhan mengatakan, lebih baik engkau bertobat. Untuk apa engkau mempersembahkan korban itu? Bukankah itu semua binatang yang ada di gunung-gunung itu kepunyaan Tuhan? Apakah engkau berpikir bahwa Tuhan perlu diberikan makan?
Apakah engkau berpikir Tuhan perlu diberikan makan oleh persembahanmu itu? Maka saudara, di tengah-tengah keadaan seperti ini, Tuhan hadir melalui Yesaya yang memberitakan firman kepada mereka. Kehidupan ibadah yang penuh dengan ritual, kehidupan sosial yang penuh dengan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat umat Tuhan pada waktu itu. Di masa Yesaya, mereka menindas anak-anak yang miskin, mereka menindas orang-orang yang berkekurangan, dan ketidakadilan menjadi sesuatu yang sulit didapatkan di Yerusalem pada waktu itu. Maka di dalam pasal 2 ayat 5, Yesaya mengatakan, "Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan." Ayat ini menjadi sebuah ayat yang menjadi peringatan kepada umat Tuhan pada waktu itu, sekaligus menjadi sebuah dorongan bagi mereka. Ayat-ayat ini menjadi sebuah peringatan sekaligus menjadi dorongan bagi mereka bagaimana seharusnya mereka hidup sebagai keturunan Yakub. Saudara, kita barangkali perlu melihat ayat-ayat yang dituliskan dalam ayat kedua dan keempat ini. Di sana apa yang dikatakan oleh Yesaya? Yesaya berbicara ada satu masa nanti orang akan berduyun-duyun ke Yerusalem, ke gunung Tuhan, ke gunung Sion itu. Mereka berguyun-guyun untuk pergi ke sana, dan bukan karena Yerusalem itu penting, tetapi yang penting adalah karena ada kehadiran Tuhan di sana. Yerusalem itu tetaplah Yerusalem, gunung Sion itu tetap gunung Sion, kalau Tuhan tidak ada di sana. Itu tidak menjadi hal yang penting. Mengapa Yerusalem penting? Bukan karena mereka umat Tuhan, tetapi karena Tuhan hadir di sana. Karena di Yerusalem ada tempat di mana Torah itu dibacakan, dan Tuhan memberikan kepada mereka Torah untuk mereka belajar. Jadi Yerusalem menjadi tempat yang penting karena ada kehadiran Tuhan yang dinyatakan di sana, ada firman Tuhan yang dibicarakan di sana, maka itu menjadi sesuatu yang penting. Dan Yesaya mengatakan ada satu masa orang akan berduyun-duyun ke sana. Barangkali kita akan bertanya begini, Bapak Ibu Saudara sekalian, masa yang dimaksudkan oleh Yesaya itu kapan? Masa kapan yang dibicarakan oleh Yesaya? Saudara, tentu Yesaya tidak berbicara satu masa di dalam sejarah di mana dia hidup. Tapi Yesaya di dalam bagian ini sedang mengungkapkan satu kebenaran mutlak kepada orang-orang keturunan Yakub. Satu kebenaran bahwa kebenaran Tuhan, firman Tuhan itu, Torah Tuhan itu, pertama-tama bahwa dia adalah kebenaran yang akan berlaku secara absolut kepada seluruh suku bangsa. Kebenaran ini, Torah itu bukan hanya kepada Israel berbicara, tetapi kebenaran Tuhan itu berlaku kepada seluruh bangsa secara absolut. Kebenaran itu berbicara. Itu sebabnya ketika Yesaya mengatakan seluruh suku bangsa akan pergi ke Yerusalem, ke gunung Tuhan itu, supaya apa? Mereka datang ke sana bukan sekedar berjalan-jalan, tetapi mereka pergi ke sana untuk belajar firman Tuhan. Karena dikatakan di sana, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Saudara, Yesaya mengatakan, Tuhan itu absolut. Tuhan itu bukan hanya Tuhan bagi sebuah suku bangsa. Tuhan itu adalah Allah bagi seluruh umat manusia. Kebenaran Tuhan itu bukan hanya berfungsi bagi sebuah suku bangsa. Kebenaran Tuhan itu berfungsi dan berguna bagi seluruh suku bangsa. Oleh sebab itu ketika bangsa-bangsa ini pergi dan belajar firman, mereka hidup di dalam pengajaran firman, maka apa yang terjadi? Ayat keempat. Ayat keempat di dalam ayat bagian terakhir dikatakan, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Maksudnya gimana, Bapak sekalian? Ayat keempat ini mengatakan, ketika semua orang percaya kepada Tuhan, ketika semua orang kemudian taat kepada kehendak dan firman Tuhan, maka setiap orang akan melihat kepada Tuhan sebagai sumber kebaikan, sebagai Dia yang memberikan kebenaran, yang memberikan perlindungan, yang memberikan keselamatan, dan bukan tanganku lah yang memberikan keselamatan itu. Kalau kita bertanya, mengapa ada perang? Mengapa ada penindasan?
Karena orang atau bangsa tertentu merasa bahwa dia yang memberikan keselamatan bagi bangsanya, dialah yang menjadi yang paling tertinggi, yang menilai apa yang terbaik, dan sumber kebaikan itu datang dari manusia. Tetapi Yesaya mengatakan, ada satu masa ketika semua orang datang ke gunung Tuhan, mereka belajar firman, dan mereka akan menikmati damai. Bangsa-bangsa akan berdamai, orang dengan orang akan berdamai, karena setiap orang akan mengikuti firman dan mengikuti kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira apa yang dibicarakan oleh Yesaya dalam bagian ini adalah sesuatu yang juga masuk di dalam masa kita pada saat ini. Ketika kita membaca bagian ini, maka kita mengatakan bahwa seluruh kebenaran yang diungkapkan Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu, pada zaman itu, kepada umat Tuhan, tetapi kebenaran yang sama juga berlaku dan berbicara kepada kita yang hidup pada masa sekarang. Kebenaran itu adalah tetap kebenaran Tuhan, karena Tuhan tidak berubah. Firman Tuhan tidak berubah, dan kebenaran itu berbicara kepada setiap zaman, kepada bangsa manapun juga. Maka dalam bagian ini, Bapak sekalian, seolah Yesaya itu mengatakan kepada bangsa Israel, kamu lihat ya, kamu lihat bangsa-bangsa yang lain itu. Bangsa-bangsa yang lain itu, kalau mereka datang kepada Tuhan, ya, kalau mereka datang mencari firman Tuhan, maka mereka akan mendapatkan damai sejahtera. Bangsa itu akan mendapatkan damai sejahtera. Lalu, bagaimana dengan kamu, hai keturunan Yakub? Jadi sekali lagi, Bapak sekalian, di dalam ayat yang kita renungkan dalam ayat kelima ini, Yesaya itu sedang memberikan peringatan. Yesaya itu sedang memberikan teguran kebenaran yang mutlak, yang absolut, yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Dan sekaligus juga menjadi sebuah dorongan bagaimana mereka harus hidup. Saudara, kita akan melihat ya kalimat dari Yesaya ini, ayat 5, hai kaum keturunan Yakub. Di dalam peringatan dan teguran ini, di dalam ajakan yang diberikan oleh Yesaya ini, hal yang pertama yang Yesaya mau sampaikan adalah bahwa dia memanggil mereka bukan suku demi suku, tetapi dia memanggil mereka, hai keturunan Yakub. Hai kamu keturunan Yakub. Untuk apa, Bapak sekalian? Mengapa Yesaya harus mengatakan keturunan Yakub? Mengapa dia mengatakan hai suku A, suku B, suku C? Tetapi Yesaya mengatakan hai kaum keturunan Yakub. Karena Yesaya menginginkan dalam bagian pertama adalah dalam ajakannya ini supaya mereka pertama-tama menyadari identitas mereka yang diberikan oleh Tuhan. Identitas sebagai umat perjanjian. Identitas mereka adalah identitas di mana Allah yang memulai pemanggilan itu. Allah lah yang memulai berinisiasi memanggil mereka. Hai keturunan Yakub, mengingatkan mereka kepada Yakub, mengingatkan mereka kepada Abraham, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dipanggil. Apakah ya Abraham kemudian di dalam posisi mengikut Tuhan sebelum Tuhan memanggil dia? Tidak kan ya? Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian di sana, Abraham itu masih menyembah berhala. Abraham itu belum menyembah Tuhan. Tetapi Tuhanlah yang berinisiasi, yang menyatakan diri kepada Abraham dan memanggil Abraham untuk mengikut Tuhan. Dalam bagian ini adalah kalimat hai keturunan Yakub itu mengingatkan mereka kepada bapak-bapak leluhur mereka. Bahwa mereka itu dipanggil. Mereka itu dipanggil, diberikan identitas oleh Tuhan. Diberikan identitas bukan karena mereka mencari, bukan karena apa yang mereka kerjakan, tetapi apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Panggilan itu dimulai oleh Tuhan. Saudara, ini sebuah peringatan sekaligus dorongan, ingatan kepada mereka untuk mereka boleh melihat kepada diri mereka. Kami, keturunan perjanjian itu. Kami memiliki janji yang diberikan kepada bapak-bapak leluhur kami. Kami ini umat perjanjian. Dan kami menjadi umat perjanjian bukan karena kami melakukan sesuatu atau kami mencapai standar tertentu. Tetapi karena Tuhan yang berinisiasi memanggil kami. Maka dalam bagian ini, Bapak sekalian, kembali menyadarkan para pembaca dan seharusnya orang-orang yang membaca firman dan mendengarkan Yesaya pada waktu itu menyadari betul belas kasihan panggilan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada mereka.
Maka ketika Yesaya mengingatkan mereka akan panggilan, akan identitas mereka, maka mereka diharapkan untuk memberikan respons sebagaimana Abraham itu juga berespons. Ketaatan itu adalah dimulai oleh panggilan dari Tuhan. Panggilan dulu baru ketaatan. Abraham dipanggil oleh Tuhan, baru Abraham melangkah. Kalau Tuhan tidak memanggil Abraham, Abraham tidak melakukan ketaatan. Maka panggilan ini mengingatkan umat Tuhan bahwa sebagaimana mereka dipanggil, panggilan itu dimulai oleh Tuhan, dan reaksi berikutnya adalah, respons berikutnya adalah supaya mereka di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tidak ada ketaatan yang sejati tanpa panggilan yang dari Tuhan terlebih dahulu. Dan di dalam bagian ini, Yesaya mengatakan, hai keturunan Yakub. Hai keturunan Yakub. Saudara, sayang sekali ya, kalau kita membaca nanti Yesaya di dalam kelanjutannya, mereka itu tidak mendengarkan Yesaya. Mereka akan menjadi, dihukum Tuhan menjadi seperti yang mereka sembah. Penghukuman Tuhan kepada umat Tuhan pada masa Yesaya adalah sangat-sangat keras sekali. Mereka menjadi seperti yang mereka sembah. Maksudnya apa? Mereka akan menjadi seperti apa yang mereka sembah. Mereka menyembah berhala. Berhala punya mata? Punya. Berhala punya telinga? Punya. Apakah mendengar? Tidak. Berhala punya mata? Punya. Bisa melihat? Tidak. Maka Israel, setelah pasal yang ke-6, Tuhan katakan Tuhan memberikan penghukuman. Mereka akan menjadi orang-orang yang mendengarkan tetapi tidak mendengarkan, yang melihat tetapi tidak melihat. Satu hukuman yang begitu keras. Di dalam pasal 2 ini, Yesaya sudah memanggil, hai keturunan Yakub. Yesaya itu seolah mengingatkan mereka, lihat belas kasihan pemanggilan Tuhan yang Tuhan sudah terlebih dahulu berikan kepadamu. Gak ada apa-apa yang kamu berikan, gak ada apa-apa standar yang kamu berikan kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan, wah, saya pilih Abraham. Karena Abraham sudah sampai titik tertentu. Saya pilih Yakub karena Yakub sudah sampai standar tertentu. Ya enggak lah. Kalau Bapak Ibu membaca secara sekilas ya, Yakub dan Esau, Bapak Ibu prefer ke siapa ya? Kalau kita membaca secara sekilas ya, kita itu melihat Esau itu lebih gentle loh. Dia itu ke padang, dia itu berlaku seperti laki-laki pada masa itu. Dia pergi berburu. Tapi Yakub gimana? Yakub itu di rumah. Hari ini nggak masalah sih. Tapi pada masa itu sesuatu yang negatif. Anak laki kok di rumah? Harusnya di luar dong. Seperti yang satu itu hunting di luar, bekerja, dan kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan. Jadi kalau kita melihat sebatas ya, seolah-olah kita melihat ya Esau lah. Esau lebih oke dibandingkan Yakub. Tapi ya Alkitab mencatat Tuhan memilih Yakub dan tidak memilih Esau. Dan maka ketika Yesaya mengatakan, hai keturunan Yakub, ingat bapamu yaitu Yakub itu ya, dia tidak melakukan apa-apa standar tertentu untuk dipanggil. Enggak. Dia itu dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan bukan karena melakukan sesuatu. Bahkan sebelum mereka melakukan apa-apa, di dalam kandungan saja Tuhan mengatakan, aku memilih Yakub dan bukan Esau. Maka sekali lagi Bapak sekalian, kalimat pertama dari Yesaya ini mengingatkan akan identitas. Kamu identitasnya apa? Maka sekarang dia melanjutkan seharusnya seperti apa. Saudara, berbicara berkenaan dengan identitas ini, saya kira kita tahu kan ya. Kalau kita misalkan, ya kalau Bapak Ibu melihat seorang raja gitu ya, Bapak Ibu yang melihat Raja King Charles misalkan, kalau dia kerjaannya seperti ini ya, seperti saudara melihat dia ada jualan di pinggir jalan, saudara akan aneh kan ya, kok raja kerjaannya jual plastik di pinggir jalan, agak aneh kan ya. Tapi kalau dia raja Inggris itu kemudian datang dalam perjamuan, memakai mahkota, berjalan dengan agung dan segala macam, dan kita mengatakan memang dia raja kok, dia raja, memang seperti itulah raja. Makanya saya dalam bagian ini mengingatkan, kamu identitasnya apa? Identitas umat Tuhan yang dikasihi, yang diberikan belas kasihan, yang dipilih dalam anugerahnya. Sekarang, Yesaya itu melanjutkan dengan kalimat bagian kedua, mari. Saudara, dalam bagian kedua ini ketika Yesaya mengatakan, mari,
Itu sebuah ajakan yang bersifat sangat pastoral sekali. Sebuah ajakan bukan di dalam pengertian dia di dalam kemarahan, ancaman. Ketika dia mengatakan, mari keturunan Yakub, mari. Dalam bagian ini sesuatu yang dengan lembut memanggil orang-orang percaya, orang-orang Israel pada waktu itu, mari berbalik dari keadaanmu yang sekarang. Kamu menyembah Tuhan, kamu beribadah, tetapi hatimu tidak di sana. Mari sekarang berbalik. Kamu menindas orang-orang miskin, mari sekarang berbalik. Maka Bapak sekalian, di dalam bagian kedua ini, hal yang kedua adalah setelah identitas itu sudah jelas diberitahukan oleh Yesaya, Yesaya memanggil mereka untuk berespons. Panggilan itu, panggilan yang begitu lembut. Tetapi panggilan ini adalah panggilan yang menuntut untuk melakukan respons yang sangat-sangat radikal. Sekali lagi Bapak sekalian. Panggilan itu panggilan yang lembut. Tetapi panggilan ini menuntut setiap orang yang membaca dan mendengarkan untuk mengambil tindakan yang sangat-sangat radikal. Ketika Yesaya mengatakan, mari, dia meminta mereka bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu berbalik arah. Arahmu ke sana, sekarang berbalik. Saudara, untuk boleh berbalik itu, hal yang pertama adalah mereka harus tahu, mereka itu perlu kesadaran bahwa mereka salah jalan. Dan tidak ada satupun orang yang tahu dia salah jalan, kecuali ada orang yang mengatakan, kamu salah jalan loh. Atau hari ini Bapak Ibu bisa mengatakan, ya kalau pakai GPS kan bisa ngomong, kiri kanan, lewat kiri, kamu putar balik dan segala macam. Tapi Bapak sekalian, kalau kita menyadari orang yang berjalan di dalam dunia ini tanpa ada kebenaran yang mengatakan kepadanya, kamu tersesat, maka dia akan berjalan terus. Apa perbedaannya Bapak sekalian? Orang yang berjalan, orang yang tersesat dan orang yang tahu jalan, sama-sama mereka berjalan kan ya? Yang satu berjalan, yang tersesat juga berjalan. Tapi yang satu menuju tujuan, yang satu itu mutar-mutar di situ saja. Maka di sini Bapak sekalian, perlu ada kesadaran. Dan Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan kesadaran itu. Yesaya dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan firman, menyadarkan identitas, memberikan firman untuk mereka bertobat, untuk berbalik arah. Saudara bisa tebak apa yang terjadi bagi Israel. Mereka tidak berbalik arah. Mereka tidak kemudian berbalik arah. Mereka melanjutkan kejahatan mereka. Mereka melanjutkan kejahatan mereka sampai kemudian nanti Tuhan membuang mereka. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Yesaya sudah memberikan identitas mereka dan memanggil mereka untuk bertobat. Seringkali kebenaran firman Tuhan itu sampai kepada kita. Kita dengarkan, kita mendengarkan dengan baik-baik, bahkan kita mengaminkan kebenaran itu. Tetapi saudara sekalian, hanya sampai kepada itu saja. Kebenaran firman Tuhan itu tidak boleh hanya menjadi sebuah afirmasi bagi rasional kita. Tidak boleh berhenti kepada bahwa satu rasional kita mengatakan betul itu kebenaran. Atau kita mengatakan ketika ada seminar misalkan atau ketika ada khotbah dan mengatakan saya sudah tahu bagian itu. Kebenaran firman Tuhan, kebenaran Tuhan itu tidak boleh hanya sebatas afirmasi bagi apa yang kita pikirkan. Tetapi harus sampai apa? Harus sampai kepada kita menghidupinya. Itu sebabnya Yesaya mengatakan, mari. Mari apa? Mari kita berjalan. Maka dalam bagian kedua, sekalian, ada semacam panggilan pertobatan di sana. Ketika engkau mendengarkan firman, engkau kemudian boleh mengerti firman itu. Maka engkau boleh berespons terhadap firman itu di dalam pertobatan. Di dalam pertobatan. Saudara, hari ini barangkali kita mengatakan, saya sudah bertobat kok. Saya orang percaya, bertobat. Tetapi setiap kali kebenaran Tuhan diberitakan kepada kita, setiap teguran itu mengatakan kamu melenceng jalannya, maka Yesaya mengatakan, mari bertobat. Mari kembali kepada Tuhan. Dan Yesaya mengatakan lanjutannya adalah, mari kita berjalan. Hal yang ketiga yang Yesaya katakan adalah berjalan di dalam bagian ini. Bukan hanya sekadar Yesaya mengatakan kita berjalan. Tapi kalimat ini, Bapak sekalian, kalimat ini, Yesaya sedang mengatakan, mari kita menyelaraskan hati kita. Mari kita menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan. Mari kita berjalan, berarti mari kita berjalan sebagaimana Tuhan memberikan firman kepada kita, dan kita berjalan dalam kebenaran itu.
Saudara, di dalam hari Sabtu kemarin ya, ada orang yang menikah di Graha, dan posisi Graha itu masih belum sempurna bangunannya. Pak Ludin membuka dengan mengatakan, ya seperti inilah keluarga yang dibangun. Belum sempurna, masih perlu ada pembangunan lebih lanjut. Tetapi saudara sekalian, yang saya mau katakan adalah, ketika sang mempelai pria atau sang mempelai wanita itu mengungkapkan janji nikahnya, apakah janji itu sudah sempurna atau sudah tergenapi, sudah dilakukan pada waktu itu juga? Ketika Pak Wahono berjanji kepada istri, sudah terjadi nggak janji itu? Enggak kan ya? Janji, ketika dia berjanji, aku akan mengasihi engkau. Itu janji yang diungkapkan memang di hadapan Allah Tritunggal dan jemaatnya. Tapi janji itu tinggal janji kalau kemudian sudah lupa. Kemudian tidak melakukan tanggung jawab sebagai seorang suami. Tetapi ketika mengatakan janji nikah itu, sekalian, maka kita akan hidup di dalam janji yang sudah diungkapkan itu. Yang kita sudah katakan, yang kita sudah imani, yang kita sudah percaya itu, maka dalam waktu-waktu berikutnya, kita sedang menggenapkan janji itu. Kita sedang menggenapkan sampai kapan? Ya sampai seperti janji itu kan ya, sampai maut memisahkan. Maka setiap orang yang berjanji, dia tidak mengatakan kepada pasangannya, kan saya sudah berjanji. Dulu kan ya, 10 tahun yang lalu. Ya sudah dong, sudah 10 tahun yang lalu saya sudah berjanji. Selesai. Oh tidak, sekalian. Seluruh kebenaran itu, seluruh janji itu dihidupi sampai maut memisahkan. Maka di dalam bagian ini ya, Yesaya mengatakan, mari bertobat dan mari berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Maka kebenaran itu menjadi sesuatu yang dipercaya, menjadi sesuatu yang diimani, menjadi sesuatu yang dihidupi di dalam kehidupan mereka sebagai orang-orang percaya yang memiliki identitas sebagai umat perjanjian kaum keturunan Yakub. Saudara, saya kira apa yang dikatakan oleh Yesaya di dalam bagian ini mengingatkan baik orang-orang Israel pada waktu itu, baik kita pada masa ini, mengingatkan kita untuk boleh berjalan di dalam kebenaran. Berjalan di dalam firman yang Tuhan katakan. Dan sebagaimana dikatakan dalam ayat ketiga yang kita sudah baca, ketika bangsa-bangsa itu datang, ketika bangsa-bangsa itu berduyun-duyun untuk boleh belajar firman, belajar kebenaran, mereka kemudian mendapatkan damai itu. Mereka akan mendapatkan damai yang dari Tuhan itu. Saudara, Yesaya sedang seolah mengatakan, dengan penuh cinta kasih, mari bertobat. Kamu meninggalkan apa yang kamu pikirkan itu, apa yang kamu lakukan itu. Mari sekarang hidup di dalam kebenaran yang kamu sudah tahu dan sudah percaya itu. Di dalam pasal pertama, mereka percaya Allah itu, mereka beribadah kepada Allah, mereka mempersembahkan korban kepada Allah, tapi hati mereka nggak ada kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam bagian ini? Yesaya seolah mengatakan, mari kaum keturunan Yakub, mari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, hiduplah sesuai dengan apa yang kamu sudah katakan, apa yang kamu pikirkan. Karena ketika kamu melihat domba-domba itu kamu bawa, ketika kamu melihat domba itu dibawa kepada para imam, apa yang dilakukan oleh imam? Imam akan mengatakan, domba ini menjadi pengganti bagi dosa-dosamu. Seharusnya kamu yang mati, sekarang domba ini menggantikan kamu. Maka di dalam peribadatan mereka itu, sekarang peribadatan mereka itu penuh dengan darah, binatang-binatang dimatikan, dan di sana mereka melihat, waktu domba itu dimatikan, mereka akan memiliki imajinasi bahwa seharusnya saya yang dimatikan itu. Tetapi karena belas kasihan Tuhan, saya datang kepadanya, dan domba itu menggantikan saya. Tanpa belas kasihan Tuhan ini, saya tidak mungkin bisa datang kepada Tuhan. Maka sekalian, seolah-olah Yesaya mengatakan, mari berjalan di dalam praktik yang kamu sudah lakukan. Kamu percaya Tuhan, percaya Tuhan. Kamu percaya belas kasihan Tuhan, percaya. Kamu percaya Tuhan mengampuni kamu, kamu percaya itu. Mari sekarang hidupi. Mari sekarang hidup di dalam iman yang seperti demikian. Mereka tidak menjadi orang-orang yang lagi munafik. Karena di dalam pasal pertama mereka adalah orang-orang yang penuh kemunafikan. Mereka beribadah tapi hati mereka tidak ada kepada Tuhan. Mereka seolah mengatakan semua karena Tuhan yang mengampuni. Tapi di sisi lain mengatakan, enggak dong. Apa yang kami lakukan itu yang penting.
Mereka melihat binatang itu dimatikan, mereka akan melihat kepada Tuhan yang menerima mereka. Dan di dalam hidupnya setelah itu mereka mengatakan, enggak dong, kita harus melakukan ini dan itu. Sehingga kita harus melakukan ritual demi ritual untuk diterima oleh Tuhan. Maka saudara, sekali lagi, Yesaya itu mengingatkan orang-orang percaya hari itu, kamu tahu firman kan ya? Kamu mengerti firman itu, kamu sudah membaca, kamu mengaminkan firman itu. Sekarang hidupilah. Kamu hidup di dalamnya. Dan kamu akan kemudian boleh mendapatkan damai sejahtera itu. Hal yang keempat, hal keempat. Di dalam bagian ini, Yesaya melanjutkan dan mengatakan, mari kita berjalan. Berjalan di mana? Di dalam terang Tuhan. Berjalan di dalam terang Tuhan. Dan di bawah Yesaya kembali menekankan bahwa bukan sekadar berjalan di dalam kebenaran, tetapi di dalam kebenarannya Tuhan, di dalam terangnya Tuhan. Saudara, saya kira ini satu bagian yang sangat penting ya. Ketika Yesaya mengatakan, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan di dalam Torahnya. Karena kenapa? Karena seolah Yesaya mengatakan, hai umat Tuhan, mari berjalan bukan di dalam kebenaranmu. Bukan di dalam firman yang kamu pikirkan. Bukan di dalam perasaan yang kamu miliki saat itu. Tetapi di dalam kebenaran yang mutlak yang berbicara kepada orang-orang pada masa lalu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Kebenaran itu tetap menjadi kebenaran, tidak tergantung kepada perasaanmu pada saat itu. Tidak tergantung kepada keadaanmu pada waktu itu. Dan tentu saja kebenaran itu tidak tergantung kepada apa yang kamu pikirkan. Saudara, ketika Yesaya mengatakan di dalam terang Tuhan, Yesaya seolah mengatakan, mari tunduk secara mutlak kepada kebenaran Tuhan itu. Mari tunduk secara mutlak kepada firman yang Tuhan berikan kepadamu. Ketika engkau berpikir dan mengatakan, oh enggak dong, secara ilmu logika, secara pikiran manusia, ini enggak bisa. Secara manusia, kalau saya berpikir bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh firman Tuhan, itu enggak bisa jalan. Sebagai manusia, saya nggak bisa melakukan ini. Misalkan apa, Bapak sekalian? Misalkan, kasihilah musuhmu. Mana bisa mengasihi musuh. Kalau bisa saya balaskan setidaknya lah. Setidaknya saya tidak melakukan banyak hal kepadanya. Tapi kalau dia melakukan satu, saya lakukan satu lah. Tetapi Yesaya mengatakan, enggak loh. Kamu bisa mungkin berpikir A, mungkin berpikir B, atau budaya tertentu memimpin kamu. Dan kemudian kamu mengatakan, mempertanyakan kebenaran Tuhan. Yesaya mengatakan, enggak loh, kamu balik kepada kebenaran itu. Kamu balik kepada kebenaran Tuhan. Budaya bisa mengajar kamu. Manusia bisa mengajar kamu. Tetapi kebenaran mutlak itu firman Tuhan. Yesaya seolah mengatakan kepada orang percaya hari itu, segala bentuk yang kamu pikirkan, yang kamu pikir ini yang terbaik. Tapi jikalau firman Tuhan mengatakan enggak, maka Yesaya mengatakan, mari berjalan di dalam terang Tuhan ini. Maka saudara, di dalam bagian ini ya, Yesaya memanggil umat Tuhan, dan saya kira hari ini juga kepada kita, memanggil kita untuk boleh melihat kebenaran firman Tuhan itu berada di atas segala sesuatu. Alkitab itu menjadi hal yang paling tinggi dan bukan berada di bawah. Alkitab itu yang mutlak, Alkitab itu yang tertinggi, Bapak sekalian, dan kemudian hal yang lain itu mengikuti. Karena kenapa? Karena orang-orang Israel pada waktu itu menganggap kebenaran itu, Torah Tuhan itu sejajar dengan pikiran mereka, sejajar dengan budaya hari itu. Makanya saya menekankan, mari berjalan dalam terang Tuhan dan bukan di dalam terang pikiranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita perlu sangat hati-hati ya. Terlalu banyak hal yang kita bisa dengar, yang kita bisa lihat. Sumbernya itu terlalu banyak untuk kita boleh mendengarkan. Tetapi hendak setiap hal yang kita tahu, yang kita dengarkan, yang kita pelajari, kita cross-check kepada Alkitab. Kita cross-check kembali apa yang dikatakan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan mengatakan demikian? Kalau saya mendengarkan si A mengatakan demikian, si B mengatakan demikian, ini ada di Alkitab enggak? Oke, kalau ada di Alkitab, yang mana yang benar kalau bertentangan? Kalau A mengatakan ini, kalau B mengatakan ini, kalau bertentangan, mana yang benar? Maka saudara, hendak kita belajar, hendak kita mencari tahu
apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kalau Alkitab dua-duanya mengatakan, maka kita bertanya, mengapa Alkitab menuliskan demikian? Maka kita kemudian tidak diombang-ambingkan oleh pikiran-pikiran dunia dan kemudian kita tidak tunduk kepada firman Tuhan. Karena kita melihat si A mengatakan demikian, si B mengatakan demikian, dan kita mengatakan, kok membingungkan ya? Kok firman Tuhan itu membingungkan? Maka apa kesimpulannya? Nggak usahlah mengikuti, nggak usahlah sungguh-sungguh, biasa saja. Tapi saudara, sekali lagi, Yesaya mengingatkan kita, khususnya kita yang hidup pada hari ini ketika membaca, mari berjalan di dalam terang firman. Mari berjalan di dalam terang kebenaran firman. Segala sesuatu harus dihakimi di dalam terang firman Tuhan. Maka saudara, hendaknya kita boleh melihat otoritas tertinggi yang dimiliki oleh Alkitab. Sehingga itu mengubah segala sudut pandang kita melihat Alkitab ya, dan melihat kehidupan. Kita melihat Alkitab ini seperti apa. Kita akan mempengaruhi hidup kita akan seperti apa. Kalau kita melihat dia punya otoritas tertinggi dalam hidup kita, maka ketika ada firman Tuhan berbicara kepada kita dan kita mengatakan, Tuhan, dengan rendah hati, kiranya Engkau boleh menolong saya mengikuti firman itu. Meskipun sesuatu yang saya menurut pikiran saya, kayaknya sulit, kayaknya itu agak tidak bisa saya lakukan. Tapi itu kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan saya mengimani. Dan kiranya Engkau boleh membukakan satu demi satu kepada saya untuk boleh mengerti. Itu sikap yang tepat, Bapak sekalian. Itu sikap yang benar. Yesaya mengatakan, mari terang berjalan di dalam terang Tuhan. Maka saudara, kalau kita kemudian bertanya begini, kalau kita membaca ayat ini dan itu diberikan kepada orang Israel, maka untuk apa saya mendengarkan pada hari ini? Itu kan untuk bangsa Israel. Saya bukan bangsa Israel. Tapi saudara, ayat ini sangat berbicara baik kepada orang Israel dan juga baik kepada kita yang hidup hari ini. Karena kenapa? Karena Yesaya mengatakan kepada orang-orang yang mendengar dia pada waktu itu, ada sebuah kepastian keselamatan, sebuah kepastian jaminan yang Tuhan berikan kepada mereka, dan seharusnya kepastian itu yang menuntun mereka hidup pada masa itu. Kepastian itu, kepastian keselamatan, yaitu bahwa mereka keturunan Yakub, umat perjanjian. Kepastian keselamatan itu sebagai umat perjanjian yang seharusnya memberikan dorongan bagi mereka bagaimana hidup pada masa itu. Maka hari ini ketika kita membaca bagian ini, kita boleh melihat ada jaminan kepastian, ada jaminan keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Maka itu menjadi sebuah hal yang akan menuntun kita bagaimana hidup. Jaminan keselamatan pada akhir zaman itu menjadi sesuatu dorongan bagi kita untuk bagaimana hidup pada hari ini. Jaminan itu bukan hanya sekadar jaminan, tetapi jaminan itu sebagai tuntunan bagaimana kita memilih hidup pada masa sekarang ini. Mengapa saya mengatakan memilih hidup pada masa ini? Karena saudara dan saya bukan robot kan ya. Saudara itu punya pikiran, punya kehendak. Saudara bisa memutuskan. Tetapi ketika ada jaminan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, dan sebagaimana dikatakan oleh Yesaya dalam bagian ini, maka Yesaya mengatakan, mari jaminan keselamatan itu kamu bawa ke sini, bukan untuk supaya akhir zaman itu benar-benar hadir di sini, tetapi akhir zaman itu, keselamatan itu menjadi penuntun kamu pada masa ini. Maka saudara, itu kita dalam teologi reform ya, kita percaya bahwa akhir zaman itu nanti ketika Kristus datang kedua kali, ketika seluruh bangsa akan datang di hadapan Tuhan. Tetapi, Bapak sekalian, akhir zaman itu harus dihidupi pada masa sekarang ini. Akhir zaman itu akan harus dihidupi oleh orang-orang percaya hari ini. Kita tidak dalam golongan orang-orang yang membawa akhir zaman itu secara paksa di sini. Akhir zaman berbicara keselamatan, kedamaian, dan kemudian sukacita, berkat luar biasa, dan kita memaksa untuk hadir di sini. Oh tidak, sekalian. Kita bukan orang-orang yang memaksakan akhir zaman itu ada pada saat ini. Tetapi yang kemudian membawa akhir zaman itu untuk dihidupi pada saat ini. Sebagaimana kita boleh memiliki jaminan keselamatan. Maka saya teringat kepada dosen saya, yaitu beberapa waktu lalu saya mungkin pernah mengatakan di sini, mengapa ya orang-orang percaya itu, orang-orang yang datang ke gereja, kadang-kadang tidak ada ketertarikan atau hasrat untuk kemudian melayani Tuhan. Mungkin ya, di dalam kelas itu kami mengatakan, mungkin waktu.
Mungkin tidak ada waktu atau alasan-alasan yang lain. Tapi menurut dosen saya mengatakan, mungkin mereka tidak melihat akhir zaman itu yang dibawa ke sini untuk dihidupi. Mereka tidak melihat sukacita akhir zaman itu yang dihidupi pada masa ini. Saudara, dalam bagian ini ya, seolah Yesaya mengatakan jaminan itu menjadi sesuatu yang akan mengarahkan hidupmu pada hari ini. Jaminan itu akan mengarahkan kamu bagaimana hidup sebagai umat perjanjian. Saudara, kembali ke dalam bagian terakhir di dalam terang Tuhan ini. Ayat ini mengingatkan kita kembali terang yang sejati itu. Terang yang sejati tentu saja bukan saudara dan saya. Terang yang sejati itu adalah Kristus yang memberikan terang bagi dunia ini, yang membawa manusia untuk mendapatkan jaminan keselamatan. Terang sejati adalah Kristus. Tapi saudara dan saya diajak untuk boleh hidup di dalam terang, karena kebersatuan antara engkau dan Tuhan, dengan Kristus, yang memampukan kita untuk boleh berjalan di dalam kebenaran. Kebersatuan di dalam Kristus yang memampukan kita untuk boleh berjalan di dalam kebenaran yang diberikan kepada kita melalui roh yang Tuhan berikan kepada kita, melalui kebersatuan dengan Dia yang memampukan saudara dan saya untuk hidup di dalam terang Kristus. Saudara dan saya bukan terang itu, tetapi meskipun saudara dan saya bukan terang itu, tetapi saudara adalah yang membawa terang itu. Ketika terang itu, ketika kita hidup dalam terang, di dalam kebenaran Tuhan, maka bagi diri kita sendiri akan mendapatkan efek sebagaimana dikatakan dalam ayat ketiga dan keempat. Tetapi bukan hanya itu, sekalian, tetapi juga akan membawa ketertarikan kepada dari orang-orang yang lain, dari mereka yang hidup dalam gelap untuk datang kepada terang itu. Saudara dan saya, kita melihat terang sejati itu Kristus, dan kita sebagai orang-orang percaya bahwa Kristus itu bersatu secara mistis dengan kita melalui Roh Kudus. Dan paling kelihatan ketika kita mengikuti perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. John Calvin mengatakan roh kita dibawa ke sorga dan kita boleh bersekutu dengan Kristus di dalam rohnya. Itu menjadi satu gambaran yang sangat real bagaimana kita bersatu dengan Kristus. Dan itu yang memampukan kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Untuk boleh membawa terang Kristus itu. Supaya apa? Supaya ada tertarikan dari orang-orang yang hidup dalam gelap untuk datang kepada Kristus dan mendapatkan keselamatan itu. Setiap kali ada terang di tengah-tengah gelap akan membawa ketertarikan. Baik manusia ataupun binatang, mereka akan datang kepada terang itu. Di tengah-tengah laut, Bapak sekalian, ada terang, ada lampu besar, itu akan membawa binatang-binatang berkumpul untuk kemudian mereka datang kepada terang itu. Maka kalau kita mengatakan demikian, kita orang-orang yang dipersatukan di dalam Kristus, orang-orang yang memiliki firman, orang-orang yang memiliki jaminan keselamatan itu, maka saudara, Yesaya seolah mengatakan, biarlah terangmu itu kemudian boleh membawa orang datang kepada terang yang sejati itu. Kiranya Tuhan boleh menolong kita, karena saya tahu bahwa ini menjadi sesuatu yang tidak gampang bagi orang-orang percaya. Tetapi kita berdoa, kita berharap Tuhan benar-benar menolong kita, boleh membawa manusia yang hidup dalam gelap, boleh tertarik kepada terang yang sejati itu. Lewat apa? Lewat hidup kita yang hidup di dalam terang, di dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Karena Engkaulah yang memanggil kami di dalam kegelapan. Engkau menarik kami kepada terang yang sejati itu, yaitu kepada diri-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Engkau menyelamatkan kami bukan karena kami melakukan sesuatu, tapi karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau memilih kami, bukan melihat kami, tapi mengasihi kami. Bahkan sebelum dunia ini dijadikan, Engkau telah memilih kami ya Tuhan. Kiranya itu menjadi sebuah hal yang boleh menolong kami, bagaimana kami menikmati kehidupan yang akan pada masa yang akan datang, yang akan kami hidupi pada masa sekarang. Tuhan tolong kami, biarlah kami boleh mencicipi apa yang akan kami rasakan pada masa yang akan datang, pada hidup yang sekarang ini ya Tuhan. Tuhan tolong kami, kiranya Engkau yang berbelas kasihan mengampuni setiap kami ya Tuhan. Jikalau kami menjadi orang-orang yang tahu bahwa kami adalah orang-orang percaya, orang-orang yang memiliki jaminan keselamatan, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, ampuni kami jikalau kami tidak hidup di dalam terang kebenaran firman-Mu. Jikalau kami hidup di dalam terang kebenaran yang kami pikirkan, tetapi kami tahu ya Tuhan bahwa terang yang kami pikirkan itu tidak pernah membawa kepada kekekalan,
Terang yang ada dalam pikiran kami itu akan selambat laun menjadi redup dan membawa kepada kehancuran. Tuhan, tolonglah kami, kiranya setiap kali kami boleh mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang boleh memberikan kerendahan hati kepada setiap kami, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami dalam kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kami rindu hidup yang satu kali yang Tuhan berikan kepada kami, benar-benar membawa ketertarikan orang-orang yang hidup dalam gelap, untuk boleh ketemu dengan terang yang sejati itu. Dengarlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin.